Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian, walaupun sekalian tetap belajar di rumah tanpa bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar masih dengan tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, yaitu masuk kepada memahami patung. Apa yang dimaksud dengan patung? Patung itu sebetulnya merupakan suatu pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi, tiruan bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Kemudian patung ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama relief, yaitu patung yang tidak berdiri sendiri. Ini melekat pada dinding sehingga bisa dinikmati dari arah depan saja. Jadi contohnya seperti ini, gambar ini ya. Jadi seperti yang kamu kalau lihat candi, ya, di dalam candi-candi itu biasanya ada relief, yaitu patung tapi dia tidak berdiri sendiri. Dia hanya bisa dinikmati dari arah depan saja karena dia melekat pada dinding. Kemudian yang kedua yaitu patung lepas. Maksudnya adalah patung ini berdiri sendiri dan tidak terikat pada latar belakang atau bangunan, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Contohnya, misalkan patung yang di depan itu ya, Perkoh itu yang Rumah Sakit Margono, kemudian ada patung Jenderal Sudirman. Jadi dia tidak melekat pada dinding, candi atau apa, dia berdiri sendiri, sehingga bisa dilihat dari belakang, depan, samping, lain dengan relief yang hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Kemudian, bahan untuk membuat patung itu ternyata dibedakan menjadi 4, ya, yaitu dari bahan lunak. Nah, ini karena dari bahan lunak otomatis mudah dibentuk. Contohnya yang sering sekali kamu gunakan untuk membuat boneka-boneka atau patung yaitu dari plastisin. Kamu pasti sudah mengenal plastisin, tomalam ya. Kemudian tanah liat. Tanah liat ini kalau di perkotaan sekarang sudah jarang sekali ada, kalau di desa-desa itu masih tanahnya berwarna merah. Itu bisa untuk membuat misalkan seperti piring-piring yang dari tanah liat ya. Kemudian lilin atau playdok. Playdok itu hampir sama dengan plastisin tapi yang biasanya sudah terbentuk ya. Kemudian sabun. Ini bisa sabun mandi atau sabun cuci tapi yang bentuknya batangan. Kemudian yang kedua yaitu bahan semi lunak. Ini tidak terlalu keras tapi juga bahannya tidak lunak. Ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Jadi contohnya kayu mahoni, kayu waru, kayu randu. Walaupun dia kayu tapi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lunak. Kemudian yang ketiga yaitu bahan keras. Ini untuk mengolah ini membutuhkan alat untuk mengubah bentuk ya. Contohnya yaitu bahan keras itu dari batu. Otomatis kalau untuk membuat batu menjadi patung kan membutuhkan alat, tidak mungkin akan menggunakan tangan ya. Iya, kemudian kayu jati ya, itu juga kayu tapi yang keras, tidak seperti tadi yang seperti kayu mahoni ya. Kalau kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin itu sangat keras. Jadi kita memang membutuhkan alat untuk membentuk menjadi patung. Kemudian yang keempat bahan cor. Ini bahannya tidak padat atau bahan yang dilelehkan. Bahan ini akan menjadi keras dalam waktu tertentu dan dimasukkan ke dalam cetakan menjadi bentuk baru. Jadi harus ada bahan yang padat, dilelehkan, kemudian nanti bisa menjadi keras, tapi membutuhkan waktu dan harus dimasukkan dalam cetakan, nanti akan dia membentuk bentuk baru, tidak seperti bentuk yang aslinya. Jadi contohnya dari resin, fiber, semen, pasir, gipsum, serta
logam. Jadi misalkan kayak semen itu kan seperti pupuk ya, kemudian dilelehkan, dicairkan, nah nanti dibentuk dicetak, misalkan untuk jadi apa ya. Nah itu nanti bisa menjadi bentuk yang baru. Itu bahan pembuat patung. Kemudian sekarang kalian mengenalkan untuk bahan pembuat patung tapi dari tepung dengan cara membuat sendiri. Di sini cara membuatnya itu pertama siapkan bahan, ya kalian bisa membuat bahan-bahan dari tepung ini untuk membuat patung sendiri. Jadi tepung terigu setengah kilo saja, kemudian garam halus 1 cangkir, minyak sayur 2 sendok makan, pewarna makanan, dan air 1 gelas. Jadi cara membuatnya sangat mudah. Dicampur semua bahan tadi, tepung terigu, garam, minyak, kemudian air, dicampur semua bahan, diuleni sampai merata. Nah, kalau sudah adonan siap digunakan. Misalkan kamu membuat patung, misalkan membuat patung kambing atau sapi. Nah, nanti kamu terus diberi warna, ya. Itu pewarnanya nanti untuk mewarnai. Misalkan, oh kalau sapi warnanya apa? Oh kalau misalkan membuat bunga berarti warnanya apa, gitu ya. Lalu setelah mengenal bahan membuat patung atau cara membuat bahan untuk membuat patung sendiri, sekarang kita mengenal alat dan teknik membuat patung. Alat dan teknik membuat patung yang pertama yaitu pahat. Ini terbuat dari logam yang memiliki mata pisau di bagian ujung. Ini fungsinya untuk memahat atau mengurangi permukaan bidang sesuai bentuk yang digunakan. Jadi apa namanya, fungsinya itu nanti untuk natah istilahnya ya, untuk mengurangi, untuk memahat. Misalkan kok ada apa bentuknya gelondongan, nanti dipahat jadi supaya nanti mau dibentuk mata, mau dibentuk hidung dan sebagainya. Kemudian palu. Nah, ini sebagai alat pelengkap pahat. Digunakan untuk memukul pahat sehingga pahat menekan bidang yang ingin dibentuk. Jadi pahatnya itu hanya untuk menekan bahan yang akan dibuat, sedangkan palunya yang untuk memukul pahat itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketiga putsir. Ini alatnya itu kayu dengan ujungnya berupa lengkungan kawat atau mata pisau kecil untuk mengukir bahan lunak ya. Itu putsir. Yang keempat tang. Oh, pasti sudah mengenal tang ya. Itu untuk membengkokkan, mengencangkan dan memotong kawat. Ini biasanya kalau membuat patung yang terbuat dari rekonstruksi kawat itu biasanya menggunakan tang. Kemudian yang kelima sendok adonan. Ini alat yang digunakan untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Yang keenam meja putar. Ini berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah sehingga tidak harus mengitari patung, tapi cukup diputar mejanya, misalkan oh yang bagian belakang yang kurang bagus bisa diputar sehingga tidak perlu harus ke belakang, begitu ya. Itu digunakan untuk patung yang berbahan tanah liat. Itu menggunakan meja putar. Yang ketujuh, cetakan, yaitu alat yang digunakan dengan teknik cetak. Ini biasanya menggunakan bahan cor seperti logam. Nah, sekarang teknik membuat patung. Bagaimana cara teknik membuat patung? Yang pertama teknik pahat, tadi yang menggunakan pahat ya, yaitu pasangannya dengan palu. Ini untuk mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Ini biasanya untuk memahat benda-benda keras ya. Itu menggunakan alatnya yaitu pahat, kikir, ya, amplas, ya, kemudian yang kedua, teknik putsir. Ini membuat patung dari bahan lunak, misalkan dari plastisin, tanah liat. Ini dengan cara menambah, mengurangi, menekan bahan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat bantunya itu putsir, kayu, dan kawat. Jadi misalkan kamu pakai plastisin itu kan lembek ya, itu kamu bisa menambah, mengurangi, oh mau bentuk mata, berarti ditambahi bagian sini. Kemudian mau bentuk hidung dan sebagainya. Kemudian teknik cetak
Ya, teknik cetak ini ternyata ada dua, yaitu yang pertama teknik cetak dan yang kedua cetak tuang. Kalau cetak itu dengan memasukkan bahan lunak atau sedang ke dalam cetakan. Jadi sudah ada cetakannya, misalkan membuat bunga atau apa ya, kemudian dimasukkan bahan lunak itu atau bahan sedang itu dimasukkan dalam cetakan, nanti sudah jadi bentuk yang baru. Kalau cetak tuang itu dengan mencairkan bahan dulu, baru dituangkan dalam cetakan. Jadi bedanya hanya kalau cetak itu langsung memasukkan bahan lunak, kalau cetak tuang itu dengan mencairkan bahan dulu. Itu biasanya misalkan bahan-bahan dari semen, fiberglass, perunggu, emas ya. Kemudian teknik konstruksi. Yang keempat, teknik konstruksi itu dengan cara merangkai dan menyambung logam atau besi dengan menggunakan las. Ya, misalkan untuk patung-patung yang besar atau panjang itu biasanya menggunakan konstruksi. Yang kelima, teknik merangkai dengan merangkai berbagai macam bahan. Ya. Nah, itulah anak-anak materi untuk SBDP kali ini, yaitu mengenai memahami patung. Nah, kalian cermati kembali, kalian dengarkan lagi video ini dengan baik, sehingga kalian nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Guru berikan, karena semua sudah ada di materi sini. Ya, semoga kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Bu Guru cukupkan sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.